Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share cara membuat pemancar radio AM, tapi dengan menggunakan simulator. Jadi dalam pemancar dan penerima dalam satu komputer. Nah, saya akan coba menerangkan cara kerja dari blok masing-masing blok dan parameternya dengan menggunakan software GNU Radio. Untuk pertamanya kita akan coba membahas apakah mungkin ya pemancar AM tapi tidak menggunakan modulasi dia bisa bekerja. Jawabannya adalah mungkin sekali. Jadi dari sini adalah sinyal audio langsung dipancarkan. Nah, cuman tidak worth it. Nah, kenapa? Jadi bisa karena memang dia udah gelombang AC ya. Nah, tapi tidak worth it karena 3 alasan. Pertama adalah kendala ketika transmisi jarak jauh. Mengapa demikian? Karena kalau dia sinyal audio itu identik dengan frekuensi rendah, yaitu suara manusia di antara 20 sampai 20 Hz. Berarti panjang gelombangnya itu besar ya. Nah, kemudian dia kalau dia di udara dia mudah kehilangan energi sehingga dia perambatannya terbatas. Berbeda kalau dilakukan modulasi. Kalau dimodulasi berarti frekuensi rendah tadi itu kan dinaikkan dengan menggunakan gelombang carrier alias dimodulasi. Yang mengangkut itu adalah frekuensi tinggi. Dengan demikian daya jangkaunya menjadi lebih jauh. Alasan kedua adalah karena ukuran antena ya. Tentu kita ingin sekecil mungkin. Nah, tapi dengan menggunakan gelombang frekuensi rendah, maka panjang gelombangnya akan tinggi. Nah, ukuran antena itu bergantung kepada panjang gelombang. Jadi bisa dibayangkan jika ada radio penerima, panjang antenanya 300 km. Jelas nggak mungkin ya. Alasan ketiga adalah karena adanya multiplexing atau penggunaan bersama ya suatu frekuensi. Nah, kalau tanpa modulasi berarti setiap pemancar radio akan menggunakan frekuensi audio yaitu di antara 20 dan 20 kHz. Sehingga tentunya akan saling mengganggu ya karena pemakaian frekuensi yang sama. Jadi manusia jelas tidak bisa dikendalikan bahwa pemancar A atau manusia A ngomong dengan frekuensi tertentu jelas sulit sekali. Berbeda dengan kalau dia dimodulasi, maka setiap pemancar kita bisa atur. Misalkan RRI menggunakan frekuensi 540, kemudian radio kayu manis menggunakan frekuensi 60 kHz dan terusnya. Nah, kenapa bisa dikendalikan? Ya karena dia alat ya. Jadi kita bisa atur semau kita. Itu idenya kenapa bisa tapi tidak worth it. Nah kemudian berarti kita akan menggunakan modulasi ya. Nah, modulasi itu pada prinsipnya adalah multiply ya. Nah, di GNU Radio itu sudah ada blok multiply. Namun kita juga bisa bikin sendiri blok multiply karena cuma perkalian biasa dan saya sudah sampaikan di link YouTube berikut. Oke. Dengan demikian kesimpulannya adalah kita harus menggunakan blok modulasi, tidak ada pilihan ya. Nah, jadi sekarang bagaimana untuk memulainya ini? Nah, maka untuk memulainya ini saya akan bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah langsung ya. Langsung on the fly ya, on the fly pembuatan, tapi penjelasannya mungkin kurang detail karena untuk penjelasannya akan dijelaskan di sesi 3. Jadi demo dulu, kemudian kita tes berfungsi dengan baik, baru dijelaskan. Nah, jadi itu tahapannya. Nah, untuk itu kita akan ini dulu sebagai pengantar sebelum demo bahwa kita harus tahu atau bisa menentukan spesifikasi dari amplitudo AM atau amplitude music atau audio dan sample rate-nya. Kemudian kita harus tahu spesifikasi daripada AC, spesifikasi dari gelombang kurir, kemudian amplitude gelombang kurir, dan sample rate-nya. Kemudian kita harus tahu perbedaan antara audio dengan carrier,
kemudian bagaimana mengatasi perbedaannya. Nah, jadi di sini kita akan belajar ini ya, bagaimana mengukur audio source ya. Nah, di sini nanti kalau kita menggunakan laptop ya, di mana sudah tersedia mikrofon, nah di situ ada menu untuk mengetahui sample rate. Nah, nanti kita akan dapatkan nilai 48 kHz. Kemudian kita coba ngomong ya, setelah ngomong kita bersuara gitu akan menghasilkan amplitudo maksimum, kita ukur. Nah, biasanya nanti kita akan dapatkan 0,3. Walaupun biasanya rentang amplitudo untuk audio itu di antara min 1 dan 1. Nah, berikutnya kita akan menentukan sinyal carrier. Di sini kita akan memakai nilai dari frekuensi carrier itu adalah 48 kHz. Ya, tentu nanti akan dijelaskan kenapa memilih angka 48. Ya, yang jelas ini ada aturan mengenai penggunaan frekuensi, ada regulasinya. Kemudian kita akan menentukan sample rate dari gelombang carrier, yaitu kita pilih 768. Dalam hal ini mengikuti aturan Nyquist. Kemudian kita menentukan nilai amplitude carrier, yaitu 0,5. Ini adalah pemilihan angka yang moderat. Nah, itu. Nah, nanti kita akan jelaskan mengenai M, yaitu indeks modulasi perbandingan antara amplitudo audio dibandingkan dengan amplitude carrier ya. Jadi amplitude audio tadi adalah 0,3 ya dibanding 0,5. Nah, jadi harusnya yang ideal itu nilai M itu di antara 0 dan 1. Kalau lebih dari 1 berarti dinamakan overmodulasi. Nah, jadi ini akan berakibat kualitasnya terdistorsi ya, jelek. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian nanti ada masalah perbedaan. Nah, perbedaan antara audio tadi dengan carrier yaitu perbedaan sample rate. Kita asas dengan Blood repeat, yaitu parameter interpolasi. Kemudian perbedaan amplitudo antara audio dengan carrier kita asasi dengan block multiply, yaitu parameter cons ya, parameter cons dikasih nilai tertentu. Kemudian untuk mengantisipasi jika sinyal audio bernilai 0 atau negatif ya, karena memang dia gelombang AC, jadi ada kemungkinan bernilai 0 atau negatif. Nah, supaya itu tidak terjadi, agar tidak terjadi kegagalan dalam demodulasi, maka nilai negatif atau 0 itu kita geser ke atas dengan menggunakan block at constant, yaitu menggeser ke arah nilai positif. Nah, jadi itu. Nah, mungkin sesuai tadi yang saya sebutkan, maka kita mulai dari ini ya, langsung membuat bloknya. Jadi kita mulai dari file new. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa kita butuh ini ya, sinyal audio ya. Jadi di sini ada audio source ya. Ini sudah terbaca nilai dari sample rate-nya 32K, itu karena mengikuti variabel global di sini. Nah, jadi sebenarnya nilai karena kita akan menggunakan mikrofon itu pada umumnya disetting pada sample rate 48.000. Nah, nanti kita perlihatkan bukti bahwa sample rate untuk mikrofon di device pada umumnya itu sample rate-nya 48.000. Nah, kemudian ini kita kasih nama device-nya itu adalah microphone ya, mic atau mikrofon. Nah, ini diharapkan kita nanti berbicara mic akan muncul gelombangnya dan otomatis muncul suaranya. Blok input yang kedua itu adalah kita membuat signal source ya, ini sebagai gelombang carrier. Nah, untuk sample rate, ya di sini sudah ada nilainya 48, tentu kita nggak akan menggunakan nilai ini, karena harusnya nilai sample rate dari sinyal source itu bergantung kepada frekuensinya. Nah, frekuensi ini nanti kita akan gunakan sebesar 768 tuh Waga, nanti akan dijelaskan kenapanya. Kemudian untuk amplitudo itu kita akan gunakan nilai 0,5. Tadi saya sudah sebutkan ini adalah nilai yang moderat. Kemudian untuk tipe datanya itu jangan kompleks tapi float.
Jangan lupa yang di sini pastikan semuanya dalam float. Nah, setelah kita membuat dua buah sinyal yang siap dimodulasi, berarti kita akan nambahkan blok modulasi dengan menggunakan blok multiply. Nah, blok multiply ini jangan lupa kita set menjadi float. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini bisa langsung dihubungkan seperti ini? Ya kan? Apakah ini sudah bisa? Tentu walaupun ini prinsipnya tadi dimodulasi, namun di sini ada perbedaan, yaitu perbedaan dalam hal sample rate ya. Nah, maka ini harus ada pre-processing sebelum dimultiply. Caranya adalah kita tambahkan blok repeat ya, karena ada perbedaan adanya perbedaan sample rate antara audio dengan kurir, yaitu sample rate 48 dibanding 768. Ini sample rate-nya saya lupa tadi. Mendingan biar enak saya bikin variabel kedua aja. Nah, di sini kita namakan sample rate-nya adalah sample rate kurir ya. Sorry. Ini adalah sample rate kurir. Nah, sample rate kurir nilainya adalah 768 kHz. Kemudian tadi saya salah ya, frekuensi harusnya adalah 48 Waga 48 kHz. Nah, ini yang benar. Maaf, tadi salah ya. Jadi kita gunakan blok repeat ini untuk mengatasi perbedaan sample rate. Nah, ini juga jangan lupa kita rubah menjadi tipe datanya menjadi float. Kemudian ini kita hubungkan. Nah, setelah dihubungkan ini butuh nilai interpolasi. Di sini kita isi angka 16. Jadi nanti akan kita jelaskan angka-angka ya. Kenapa 48, kenapa 768. Oke, ini sinyal source-nya itu sample rate-nya jangan sample rate yang biasa ya, yang kurir. Jadi sini ada kata underscore kurir agar nilainya berubah menjadi 768. Nah, ini udah berubah jadi 768. Jadi ada perbedaan sample rate diatasi dengan menggunakan blok repeat. Nah, setelah itu ini ada perbedaan amplitudo ya. Amplitudo tadi untuk ini saya kasih keterangan aja di sini biar nggak lupa ya. Jadi di sini ada keterangan AM itu kita set umumnya ya. AM itu umum kita ukur. Sorry, AM pengukuran AM ya. Pengukuran AM itu nanti kita akan dapatkan sebesar 0,3. Nanti kita buktikan, sekarang terima dulu. Kemudian untuk A dari kurir itu kita sudah tentukan nilainya adalah 0,45, itu tadi yang moderat ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan amplitudo, kita atasi dengan menggunakan blok yang dinamakan multiply cons. Nah, ini untuk mengatasi adanya perbedaan amplitudo. Nah, ini jangan lupa tipe datanya dirubah jadi float. Nah, untuk konstan ini kita tentukan nilai 1,67. Nah, angka 167 akan diterangkan kemudian. Nah, saat ini sekarang sudah bisa dihubungkan. Nah, blok yang ketiga untuk preprocessing itu adalah blok add constant. Add constant. Nah, black and constant tadi jelas nilainya, fungsinya adalah untuk menggeser selalu bernilai positif. Kita ingat bahwa gelombang AC, ini kita set dulu, jangan lupa menjadi float. Nah, add constantnya kita nilai 1. Nah, jadi kenapa 1? Karena amplitudo itu bernilai plus minus 0,3 ya. Oke, jadi ini saya perbaiki dulu, bukan 0,3. Tapi di sini plus minus ya. Ada karena dia gelombang AC kan, berarti ada tidak hanya 0,3 tapi minus 0,3. Nah, ini kalau dia ketemu angka 0, kan dia fluktuatif. Dia ketemu angka 0 atau negatif, maka kalau dimultiply itu akan membuat kacau ya.
walaupun kurir selalu ada, tapi kalau nilai suaranya lagi diam, maka nilai AM-nya 0. Ataupun kalau dia bersuara tapi nilainya negatif, tentu akan mengakibatkan hasil multiply-nya negatif, sehingga nanti mengganggu demodulasi. Jadi jelas bahwa penggunaan add constant itu memastikan bahwa nilai yang mau dimodulasi, modulasi atau dimultiply itu selalu bernilai positif. Nah, sampai di sini sudah termodulasi. Nah, sekarang untuk outputnya, output hasil modulasi tersebut kita bisa pancarkan, dalam hal ini tidak menggunakan antena ya, tapi menggunakan suatu server yang dinamakan ZMQ UpSync. Nah, lagi-lagi ini pastikan nilainya adalah float. Kemudian untuk address ini karena kita menggunakan jaringan komputer dan dia local host menggunakan protokol TCP. Nah, di sini adalah IP address komputer. Jadi klien dan server dalam satu komputer berarti ngobrolnya pada IP lokal 127.0.0.1. Kemudian aplikasi itu punya alamatnya adalah 5001. Ini dengan asumsi 5001 tidak ada yang menggunakan di komputer kita. Nah, jadi itu adalah pemancarnya. Jadi ini kita hubungkan. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Sudah bisa sudah jadi pemancar radionya. Namun di sini kita akan tambahkan suatu monitoring ya dengan menggunakan Qt GUI. Nah, dalam hal ini kita pakai Qt GUI-nya itu adalah time sync, yaitu untuk memeriksa berapa sih amplitudonya sebelum dimodifikasi oleh blok repeat, oleh blok multiply, dan add constant. Jadi masih data mentahnya itu kita monitor. Nah, di sini tipenya harus juga float, ya kan? Kemudian kita kasih name, ini adalah sebelum ya. Sebelum sebelum repeat ya, sebelum row aja ya. Ini masih data mentah audio. Nah, itu belum dimanipulasi. Kemudian nilainya itu tadi biasanya rentangnya nggak masalah -1 atau 1, cuman nanti terlalu kecil jadi impact-nya nggak kelihatan, maka skalanya kita kecilin aja, yaitu 0,5 ya. Minus 0,5 sampai dengan 0,5. Nah, begitu juga nanti hasil multiply ini kita akan monitor seperti apa sih kalau dia sudah dimodulasi, maka kita akan monitor grafiknya dengan menggunakan tipe data float. Maka name-nya di sini ini adalah setelah ya modulasi. Jadi outputnya ya ini adalah setelah modulasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang berarti ini kita sudah siap jalankan. Ini lupa dihubungkan. Ini dihubungkan dulu. Kemudian parameternya coba kita cek di mana dia menggunakan sample rate. Nah, ini salah. Sample rate-nya harusnya menggunakan yang tertinggi karena output jadi menggunakan yang sample rate yang kurir ya. Nah, kita cek dulu. Ini sample rate sudah benar. Ini benar. Oke. Nah, sekarang kita bisa simpan blok yang sudah kita bikin. Kita namakan bloknya adalah pemancar AM ya, pemancar AM. Kita akan namakan itu, baru kemudian kita bisa running. Nah, seperti ini. Ya, kalau saya ngobrol, saya bersuara, maka di sini akan muncul gelombang hasil ininya ya. Oke, kita lihat ini. Nah, ini adalah gelombang setelah modulasi. Ini adalah mikrofon ya, data audio, data mentahnya. Coba kalau saya diam. Saya ngomong. Nah, ya kan? Kelihatan ya. Nah, sekarang saya eksperimen. Ini kita bisa setting supaya kontrol panelnya nyala. Jadi kita yes-kan. Ya. Coba kita uji kembali. Nah,
kelihatan ya, kontrol panelnya sudah ada tombol-tombol di sini. Nah, yang paling penting di sini ada tombol stop. Oke, saya coba ngobrol, kemudian ngomong, kita akan ukur audionya. Ini kalau seperti ini kan sulit ya. Dia bergetar-getar, sementara saya nggak bisa nilai ketemu maksimumnya. Jadi ketika saya ngobrol ketemu nilai maksimum, akan saya tombol stop, saya matikan. Halo, halo, selamat datang. Halo, halo, selamat datang. Nah, oke. Halo, sorry saya start dulu. Halo, halo, selamat datang. Halo, halo, selamat datang. Oh, mana ya? Ini belum ketemu. Saya halo. Nah, saya halo, halo, selamat datang. Oh, saya salah, maaf. Saya naruh kontrol panelnya di atas, harusnya yang di bawah. Maaf. Jadi saya akan mengukur amplitudo kan. Jadi harusnya kontrol panelnya yang ini yang dinyalakan. Bukan yang di pemancar ya. Saya salah pencet tadi. Jadi di sini ini adalah yang miliknya Qt GUI yang maaf, yang ini maksud saya, yang data mentah. Yang data mentah ini kita perlu setting kontrol panelnya adalah yes. Ingat tadi kita pengen bukti bahwa amplitudenya 0,3 untuk data mentah mikrofon audio ya. Nah, sekarang kita geser. Nah, ini dia sudah muncul ya. Halo, percobaan saya mengukur gelombang modulasi. Nah, di sini karena suara saya pelan, maka nilai amplitudo tertinggi cuma 0,1 ya. Coba saya percobaan lagi, suara saya bikin lebih kencang. Halo, halo. Kelihatan kan suara saya lebih kencang? Halo? Nah, sorry, saya telat mencet tombolnya. Halo, halo, suara saya lebih kencang kan ya? Halo, 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 suara saya lebih kencang. Nah, ini sudah kurang pas. Halo, halo, halo. Nah, dapat ya. Nah, terdapat nilainya amplitudonya 0,29 atau 0,3. Pas ya. Jadi sudah sesuai di sini bahwa nilai sesuai yang saya bilang tadi bahwa pengukuran amplitudo AM itu adalah 0,3. Dan kalau penasaran berapa sih amplitudo untuk gelombang ini kurir, tadi saya sudah set sebesar 0,5. Coba kita tambahkan grafiknya ya, ini kita tampilkan. Kemudian kita setting nilai float, kemudian kita namakan ini adalah sinyal kurir ya, sinyal kurirnya, sinyal kurir. Kita akan kemudian kontrol panelnya juga saya nyalakan supaya bisa di stop ya. Nah, kemudian mungkin kita biar nggak terlalu ramai, ini cukup 2 grafik, ini saya matikan dulu sementara. Kita disable ya. Ini kita disable. Nah, jadi cuman bisa kita compare amplitudo yang sinyal source dengan amplitudo yang kurir. Oke, kita nyalakan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sinyal kurir ya. Kelihatan bahwa amplitudonya konstan sebesar 0,5, 0,49. 0,5 ya. Nah, ini dia pas 0,5 sekian. Nah, ini sesuai dengan desain saya di blog itu amplitudo 0,5. Jadi pas ya. Amplitudo modulasi 0, amplitudo mesek M itu singkatan dari mesek atau mikrofon, yaitu plus minus 0,03, sedangkan untuk sinyal kurir plus minus 0,5. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sudah berjalan dengan baik, maka kita harus menghidupkan suatu ini ya, radio penerima. Nah, saya sudah bikin radio penerima, tapi saya nggak akan terangkan sekarang. Saya cuma akan jalankan saja. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah radio penerimanya. Tadi ini adalah pemancarnya. Nah, jadi kita bisa berpasangan. Coba kita lihat ya. Apakah ini kita komparasi antara pemancar versus penerima. Nah, seperti ini. Ya, bandingkan ya. Kalau saya diam, nah, ya kan? Nggak muncul grafik amplitudonya. Oke. Nah, di sini sudah terbukti bahwa pemancarnya berfungsi dengan baik. Maka tahap berikutnya, jadi buat sudah,
kemudian buat pemancar sudah, pengujian sudah. Nah, sekarang tahap ketiga adalah menerangkan dari mana angka-angka itu terjadi ya. Misalkan tadi kalau amplitudo jelas sudah, pemancar ini audionya sudah ya, cuman berisi sample rate dari hasil pengukuran tadi dan device-nya namanya mikrofon. Oh, saya mau cerita ini, sample rate-nya kenapa 48.000. Oke, kita buktikan ya. Jadi di sini sudah ada di slide-nya ini ya. Saya hapus ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu saya buktikan dulu bahwa mengukur ini audio source, kita tinggal ketik aja ini di sini sound setting. Kemudian kita pencet ini sound control panel. Kemudian kita pilih ini adalah recording ya. Di sini adalah mikrofon. Kemudian kita pencet tombol properties. Di sini pilih advance. Nah, kita akan dapatkan angka 48.000 ini adalah sampel rate untuk alat perekam saya ya, mikrofon ya. Mikrofonnya mempunyai sampel rate sebesar 48.000. Jadi done untuk konfigurasi dari audio ya. Konfigurasi dari audio sudah done. Amplitudonya tadi juga sudah kita buktikan yaitu 0,3. Nah, sekarang bagaimana dengan konfigurasi dari gelombang Fourier ya? Dalam hal ini kenapa frekuensinya 48.000? Kemudian kenapa sample rate-nya sebesar 768 kilo? Dan kalau amplitudonya kenapa 500 M? Nah, kira-kira ada 3 poin itu yang akan saya jelaskan ya. Jadi yang audio tadi sudah done, sekarang kita masuk ke Fourier. Nah, sekarang tadi kita sebutkan bahwa frekuensi daripada carrier tadi di set sebesar 48 kHz. Dan ini adalah comply dengan aturan penggunaan frekuensi ya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk frekuensi gelombang radio baik AM maupun FM itu ada regulasi di dunia maupun di Indonesia, di mana rentang untuk frekuensi AM itu adalah di antara 540 sampai 1600 kHz. Nah, kalau kita membuat pemancar yang beneran, kita harus memastikan bahwa rentangnya ada di antara ini, kemudian belum ada yang menggunakan dan izin dengan Kemenfo ya. Nah, jadi kalau real ya, bicara real, maka di sini setiap pemancar itu memiliki interval atau bandwidth sebesar 10 kHz. Maka secara teori itu bisa ada 1600 kurang 540 dibagi bandwidthnya, berarti kira-kira ada 106 pemancar radio yang diizinkan untuk beroperasi secara bersama-sama. Namun ini rawan untuk terjadi intervensi karena terlalu berdekatan di perbatasan. Jadi sebaiknya harus di bawah dari 95 ya, walaupun mentoknya 106 diizinkan. Oke, itu harusnya mengikuti itu. Nah, namun perlu diingat bahwa kita ini cuma simulator ya, jadi kita tidak terikat aturan itu. Nah, jadi di sini frekuensi carrier-nya itu ya kita tentukan saja sebesar 48 kHz ya. Jadi di situ yang pasti dia lebih besar ya frekuensinya dibanding dengan audio. Yang audio tadi antara 20 sampai 20 kHz. Nah, kalau kita pakai 48 kHz sudah diizinkan ya karena ini sudah frekuensi radio dan lebih tinggi. Nah, kemudian kita biasanya ngasih nama ya, bukan cuma orang disuruh ngapalin angkanya, jelas nggak mungkin. Walaupun ketika muter itu ada ininya, kalau secara komersial dia dikasih nama. Misalkan kita ngasih nama 48 kHz itu adalah radio kayu manis. Maka selanjutnya pemilih akan memilih gelombang atau tuning di 48 kHz. Jadi jelas ya bahwa pemilihan 48 kHz itu adalah tentu perizinan. Jadi tidak ada kalkulasi, tapi kita given ya. Oke, dan untuk yang parameter frekuensi, parameter kedua adalah sample rate.
Nah, sample rate untuk frekuensi kurir itu ya kita mengikuti aturan Nyquist ya, bahwa kalau kita ingin membuat gelombang dengan frekuensi 48 kHz yang tadi itu, maka kita butuh sample rate sebesar minimal 2 kali frekuensinya. Nah, karena frekuensi kurir tadi 48, maka 2 kalinya adalah 96 kHz. Jadi ini adalah merupakan sample rate minimal untuk gelombang kurir. Namun di sini kita memilih angka 768 di atas daripada ini ya nggak masalah. Nah tapi jangan terlalu besar, nanti kasihan komputernya ya. Dan yang penting cukup besar, tapi yang pasti nggak boleh sama atau lebih kecil daripada ini ya 2 kali frekuensi aturan Nyquist. Jadi kita pilih 768 dengan alasan supaya menghindari atau mengurangi terjadinya distorsi, kemudian mempermudah pemrosesan sinyal di blok berikutnya atau downstream. Nah, khawatirnya kan kita pakai multi blok dan blok-blok berikutnya itu menggunakan frekuensi tinggi, maka akan bermasalah ya. Jadi harus butuh adjustment. Nah, kemudian dengan frekuensi yang sample rate yang tinggi itu memudahkan penggunaan filter digital ya. Kira-kira itu reasoning dari pemilihan sample rate sebesar 768. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana menentukan nilai amplitudo dari frekuensi carrier. Tadi kita tahu bahwa amplitudo untuk mikrofon atau itu tadi dari hasil percobaan kita dapat nilai 0,3. Sedangkan untuk kurir itu 0,5 ini ditetapkan suatu nilai ya yang lebih besar ya, nilai dari AC atau amplitudo kurir itu harus lebih besar daripada amplitudo mikrofon, amplitudo suara. Tadi 0,3, jadi kalau 0,5 jelas lebih besar. Nah, yang pasti ya nilai daripada indeks modulasi atau M itu perbandingan antara A dari mikrofon, amplitudo mikrofon dibanding dengan amplitudo kurir itu harus di antara 0 dan 1. Tidak boleh negatif. 0 juga harus dihindari ya. Harus lebih besar dari 0, tapi idealnya adalah 1. Nah, kalau lebih besar dari 1 dinamakan overmodulasi, bisa mengakibatkan distorsi. Sedangkan kalau M-nya lebih kecil dari 1 berarti mengalami undermodulasi. Itu nanti kasihan si penerimanya ya. Dia pikir nggak ada data ya, nggak ada kurir, dipikir mati ya. Nah, jadi itu harus diperhitungkan nilai M-nya. Nah, jadi di sini kita tentukan nilai M yang moderat karena tadi sinyal audio dari mikrofon itu di antara min 1 dan 1, maka moderatnya adalah di 0,5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita sudah buktikan ya hasil dari dengan menggunakan QT GUI bahwa nilainya itu di antara pas di nilai 0,5 amplitudonya. Oke, jadi kita sudah done dalam menentukan parameter untuk kurir ya. Nah, tapi mungkin saya berikan penjelasan lebih sedikit lagi mengenai apa itu sample rate ya. Sample rate itu sebenarnya apa sih dan kenapa nggak boleh lebih kecil, harus disamakan ya, harus nilainya sama. Nah, padahal kenyataannya kita punya mic tadi kan nilai sample rate-nya 48 kHz ya. Sementara sample rate untuk kurir tadi kita set 768. Ini ada perbedaan sample rate nih. Ya. Nah, perbedaan sample rate itu harus di-adjust ya, dibikin suatu standar tentu yang ke arah atas bukan yang ke arah bawah. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi di sini kita harus melakukan ekstrapolasi ya, interpolasi untuk mengupgrade atau mengup dari sample rate milik mikrofon. Nah, jadi sebelum kita bisa mengup, maka kita harus pahami dulu apa makna dari sample rate. Nah, ini sample rate itu ya, itu adalah konsep fundamental dalam digital signal processing. Jadi signal itu sample rate itu artinya adalah
jumlah sampel yang diperlukan ya dari suatu sinyal analog dalam 1 detik ya. Kalau kita mau mengkonvertnya, merubahnya menjadi sinyal digital. Nah, satuan dari sampel rate ini adalah hertz atau KHZ. Jadi ini adalah definisi yang benar bahwa sampel rate itu adalah jumlah sampel ya. Nah, jadi untuk memudahkannya begini tadi, kalau kita disuruh membuat suatu gelombang ya dengan frekuensi tinggi, maka kita butuh sampel yang banyak, ya kan? Karena kalau frekuensi sampelnya dikit, maka kita akan bingung menggambarnya. Nah, berbeda kalau frekuensinya rendah, maka sampel rate-nya rendah. Kalau frekuensinya tinggi, maka sampel rate-nya tinggi. Bisa dipahami ya? Jadi saya punya gelombang analog, saya mau convert menjadi digital atau kembali ke analog lagi, maka untuk merekonstruksi sinyal tadi dibutuhkan sampel rate. Nah, jadi tentu rendah tidak boleh karena nanti akan terjadi distorsi, tapi kalau terlalu tinggi itu juga percuma. Beban komputasi menjadi berat karena terlalu banyak data, sementara akurasinya nggak bertambah. Nah, jadi sebaiknya tinggi tapi jangan terlalu tinggi. Nah, untuk itu orang yang bernama Nyquist itu telah menemukan formula yang terkenal dengan nama formula Nyquist ya, yaitu jumlah sampel rate itu adalah 2 kali frekuensi. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini biar enak kita demokan apa sih sampel rate itu langsung dengan percobaan. Jadi katakanlah nih, saya punya suatu sampel rate yang given 32 kHz. Nah, dengan sampel rate 32 kHz itu bisa digunakan untuk membuat gelombang sinus atau kosinus dengan frekuensi berapa aja sih yang bisa di cover oleh sampel rate sebesar 32 kHz. Nah, di sini nilai maksimum frekuensi yang mampu dibuat adalah ini ya, sampel rate per 2. Jadi kalau kita punya sampel rate 32.000, maka frekuensi maksimum yang bisa dibuat adalah 16.000. Tentunya kalau frekuensinya kecil, bagus. Contoh 2000, hasilnya bagus. Ini sinusoidnya rapi. Begitu saya tinggikan menjadi 20.000, maka sinyalnya terdistorsi ya, menjadi kacau. Nah, jadi kalaupun kita bikin dengan frekuensi 1000 bagus, 2000 bagus, 3000 bagus, 4000 bagus, 10.000 bagus. Nah, biasanya mendekati 16.000 itu makin jelek. Apalagi di atasnya akan jelek sekali. Oke, biar enak kita demokan dulu. Saya bikin file new Qt GUI. Nah, ini sudah ada defaultnya sampel rate 32.000. Nah, kemudian tadi saya disuruh bikin signal ya. Disuruh bikin sinus dan menggunakan sampel rate. Nah, untuk membuktikan signalnya itu berarti kita gambarkan dalam bentuk Qt GUI timesync. Nah, jadi kita hubungkan. Nah, ini jangan lupa tipe datanya dibikin float. Begitu juga yang ini dibikin float, ya kan? Kemudian di sini sampel rate-nya ini sudah sama, berarti sudah nggak ada isu sampel rate. Nah, tinggal sekarang ini frekuensi ini. Nah, ini kita hubungkan. Nah, by default di sini si parameternya ini sudah mengenerate angka 1000. Oke, kita coba dengan angka 1000 dulu, kita lihat hasilnya. Apakah sinusnya bagus? Ini kita kasih nama filenya uji. Nah, kemudian, oh udah ada, nggak apa-apa, timpa aja. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah terlihat bagus ya. Hasil dari ini, kenapa ini tadi? Karena amplitudenya terlalu besar. Mungkin amplitudenya saya kecilin aja. Jangan ini tadi. Berapa tadi amplitudenya? Sebentar, tadi gimana ya? Lupa saya. Amplitudenya tadi skalanya yang nggak beres ya. Ini amplitudenya 1 mentok. Tapi ini kalau diginikan, nah jadi oke nggak apa-apa ya. Jadi kita akan tentukan
nilai maksimumnya mungkin di 4 ya. Nilai maksimumnya di 4. Oke, di grafik ini jangan 1 karena mentok. Berarti ini kita jadikan minus 4 sampai dengan 4. Nah, biar enak lihat grafiknya. Skalanya kita rubah. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini rapi ya. Sinusnya amplitudenya 1. Ya, 1-1. Frekuensinya tadi 1000. Gambarnya rapi. Nah, sekarang coba kita tingkatkan ya. Jadi mungkin kita bisa, kalau ngerubah-ngerubah di sini, ngerubah-ngerubah nilai kan capek ya. Mendingan kita menggunakan variabel aja yang dinamakan apa namanya? Ini range itu. Nah, Qt GUI range ya. Nah, di sini Qt GUI range ini nilainya adalah variabelnya itu saya namakan ini. Ini variabelnya adalah kita anggap sebagai range saja. Kemudian di sini kita menggunakan ada counter dan slider. Kemudian default value-nya kita kasih nilai 1000 ya. Kemudian dia mulai dari 0 berakhir tadi di berapa? 32 KHZ ya. 32 agak. Oke, start start ini lebih kecil. Tunggu, startnya 0. Ini kenapa error ya? Assertion start lebih kecil atau sama dengan value stop field. Ini range-nya berarti default value-nya mana ya? 0, ini step-nya 1000 tuh agak. Ini start-nya harus dari 1000 minimum. Ini apa? ID-nya ini. ID-nya range is. Oh, nggak boleh pakai nama yang range ya. Jadi kita namain range apa ya? Range dari apa tadi? Sample rate. Jadi SR aja lah, range sample rate. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada slidernya ya. Kita lihat kalau dia defaultnya tadi ini adalah 1000, grafiknya bagus. Kita naikkan pelan-pelan. 2000 masih bagus. Nah, 3000 bagus. 8000 masih bagus. Tadi batas kita di 32.000 dibagi 2, 16 ya. 12.000 masih bagus. 13 bagus. 14, 15.000 masih bagus. Nah, ini 16.000 batas tengah-tengahnya. Kalau saya perbesar, oh sorry, ini belum ada impact ya. Sample rate itu saya lupa ini. Ini ID-nya range ini harusnya frekuensi itu mengikuti pergerakan dari slider ya. Jadi nilainya adalah apa namanya range ya, range underscore SR. Jadi mengikuti perubahan dari slider. Tadi nggak ada perubahan. Nah, seperti ini. Coba kita naikkan. Ada impact-nya nggak nih? Nah, ini ya. Jadi 3000 masih lumayan bagus. 4000. Nah, ini mungkin kita gedein ininya ya, sampel banyaknya poin ya. Banyaknya poin ini kita naikkan jangan di 1024, tapi mungkin dikatakanlah di 10.000 mungkin. 10.000 titik. Nah, kita tes. Nah, ini kita naikkan. Oh, salah ya. Justru ini number of point-nya justru harus dikecilin. Maaf, saya keliru tadi. 1024 berarti 512 ya. 512. Biar nggak rapat-rapat ya. Maksudnya itu. Direnggangin. Kok malah dirapetin ya. Jadi itu. Nah, ini saya naikkan ya. Nah, ini kelihatan ya. 6.000 aja sudah mulai jelek, apalagi ditinggikan. Nah, sudah 15.000 sinusnya sudah kacau ya. Ini artinya mengalami distorsi. Jadi begitu konsep daripada sample rate ya. Kalau frekuensinya tinggi, maka sample rate-nya harus tinggi. Nah, di sini tadi kita anggap sample rate-nya konstan. Nah, coba kita bikin satu lagi. Kalau kita mau otak-atik di sini untuk manipulasi
variabel sample rate ya, sample rate. Nah, kemudian ini kita gunakan slider. Default value-nya tadi adalah apa namanya? Ini start sampai stop. Nah, di sini stopnya jangan 32.000 ya, katakanlah di 100.000 ya, 100 itu agak ya bener ya, 100.000 kita mulai dari 1.000 sampai oke, segini. Nah, jadi misalkan nih. Nah, oh sorry, saya ada belum ini ya. Ini sample rate di sini dia ngikutin variabelnya, ngikutin ini ya, ngikutin yang di GUI range yaitu sample rate. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita punya dua buah slider. Nah, seperti itu. Jadi defaultnya 1000-1000. Nah, katakanlah tadi sample rate-nya kita, kita bikinkan tadi defaultnya tadi 32.000 ya. Saya ketik aja untuk sample rate 32 tuh agak. Nah, seperti ini. Ketika dia frekuensinya rendah, ya kan, sinusnya bagus. Begitu ditinggikan menjadi tadi 16.000 misalkan, 16 tuaga, kita lihat hasilnya. Nah, ini lumayan jelek ya. Nah, untuk supaya bagus, kita turunkan frekuensinya atau alternatif lain kita naikkan sample rate-nya. Nah, ini kalau saya naikkan, ya ini direndahin makin ini ya. Jadi untuk frekuensi tinggi maka kita harus menggunakan sample rate yang tinggi. Nah, jadi di sini kita dapatkan ya, kalau dia direndahin, dia akan gagal merekonstruksi gelombang dengan frekuensi 16.000. Nah, makanya supaya berhasil kita tinggikan sample rate-nya. Nah, jadi itu arti dari sample rate. Kalau kita mau rekonstruksi gambar dengan frekuensi tinggi, kita butuh sample rate yang tinggi. Tapi kalau frekuensinya rendah, kita menggunakan frekuensi rendah dan diatur oleh kriteria Nyquist maksud saya. Oke, jadi kita sudah demokan konsep sample rate. Nah, kemudian kita berikutnya adalah masuk ke blok ini ya untuk mengatasi perbedaan sample rate. Nah, tadi kita lihat bahwa ini di audio tadi ya sample rate-nya adalah 48.000, sementara di kurir itu adalah 768 kHz. Jadi ini ada perbedaan. Nah, perbedaan ini diatasi dengan menggunakan block repeat. Nah, ini ya, jadi ada perbedaan sample rate ya diatasi dengan menggunakan block repeat. Jadi tadi kita ukur ya bahwa untuk audio 48 kHz, sementara untuk kurir adalah 768 kHz, maka kita gunakan block repeat dengan nilai interpolasi yaitu 16 dengan cara adalah 768 kHz dibagi dengan 48 kHz, kita dapatkan nilai itu. Nah, ini kira-kira rumusnya. Jadi nilai interpolasi adalah sample rate yang output ya, yang keluaran yang tertinggi dibagi yang terendah. Jadi 768 bagi ini, maka nilai daripada parameter interpolasi pada block repeat adalah 16. Jadi clear ya untuk yang block repeat. Nah, kemudian kita ada masalah yang kedua, yaitu adanya perbedaan amplitudo. Nah, ini adalah perbedaan amplitudo. Nah, sebelumnya tadi saya terlewat. Apa akibatnya kalau saya salah dalam menentukan nilai interpolasi? Jadi tidak 16, tapi kita bikin mendekati 1. Misalkan seperti itu. Nah, kalau mendekati 1, ya maka tidak terjadi perulangan ya. Kalau 1 kan tidak berulang. Nah, jadi supaya itu kalau nilainya lebih kecil, berarti tidak resolusi sampel itu menurun.
dibandingkan dengan aplikasi downstream yang di belakang-belakangnya ya, yang selanjut proses berikutnya. Nah, kalau ini lebih rendah, maka sinyal itu kan bisa dibilang kurang detail ya. Nah, kalau kurang detail, kalau dalam bentuk sinyal, kalau dalam bentuk suara tidak jelas ya. Jadi itu kalau lebih kecil, sebaliknya juga kalau lebih besar ya, maka akan mengakibatkan ini beban dari CPU atau GPU itu menjadi makin berat. Katakanlah tadi harusnya 16 kita setting 32 atau bahkan 64. Sementara bebannya berat karena terlalu banyak data, ya kan? Sementara outputnya itu tidak menghasilkan ini ya, kualitas yang lebih baik karena sudah mentok ya. Jadi beban datanya menjadi berat atau berlebihan. Nah, sementara kualitasnya sudah nggak bisa lagi di ini kan, karena memang sudah cukup, sudah percuma lah istilahnya gitu ya. Jadi tentu kita harus menggunakan interpolasi yang tepat, yaitu tadi sudah kita buktikan nilainya adalah 16. Nah, perbedaan berikutnya adalah perbedaan amplitudo antara sinyal dari audio atau mikrofon yang tadi nilainya amplitudonya 0,3, amplitudo maksimum maksudnya ya. Kemudian dibandingkan dengan amplitudo dari sinyal carrier yang kita tetapkan 0,5, maka kita dapatkan indeks modulasi yaitu M di antara nilainya rumusnya ini ya, amplitudo mikrofon atau suara dibandingkan dengan amplitudo kurir, kita dapatkan nilainya 0,6. Nah, berarti ini dalam range indeks modulasi yang tepat, berarti oke. Nah, namun di sini ya kan kita akan berusaha membuat nilai multiply cons itu mendekati 1. Nah, bagaimana caranya supaya mendekati 1? Ya kita kalikan kebalikan dari M ya. Jadi kita kalikan dengan 1/M. Jadi kalau AC per AM adalah yaitu 1 dibagi 0,6 berarti 1,67. Jadi gampang sekali ya. Jadi intinya adalah bahwa sample rate untuk mengakalin perbedaan sample rate ya. Nah, kemudian kalau untuk block multiply itu untuk ngakalin perbedaan amplitudo. Nah, jadi ini rumusnya kalau tadi di ini dikalikan dengan 1/M ya untuk blok ini. Jadi seperti itu penjelasan dari nilai multiply kenapa 1,67. Nah, nanti kita bisa bikinkan slider nih supaya nilai ini 1,67 bisa berubah-ubah ya pada saat running, pada saat live, bukan pada saat belum di run. Nah, yang parameter terakhir sebelum dimultiply itu adalah add constant. Nah, tadi add constant itu ya kenapa diperlukan ya. Nah, ini nilai daripada ini tadi ini sudah dijelaskan tadi ya. Setting nilai konstan pada multiply konstan tadi yaitu nilainya adalah 1,67 sudah dijelaskan, yaitu dikali dengan 1/M. Nah, kalau nggak pakai multiply konstan, apa yang terjadi? Nah, kalau nggak pakai multiply konstan, maka akan mengalami overmodulasi ya, atau kemungkinan kedua mengalami undermodulasi. Apa artinya overmodulasi? Artinya adalah kalau AM tadi kan ternyata lebih besar daripada AC. Jadi kalau yang kita desain tadi AM-nya 0,3 kan, AC-nya kan 0,5, berarti kan aman ya. Nah, tapi kalau ada yang berteriak, ya, maka AM-nya itu katakanlah justru 0,6, sementara AC-nya 0,5, berarti kan AM lebih besar daripada AC dong. Nah, itu berarti dinamakan overmodulasi. Nah, overmodulasi ini akan mengakibatkan distorsi ya, yang sulit diperbaiki kalau nggak pakai multiply konstan. Nah, dengan menggunakan multiply konstan itu aman ya, karena dia akan dikalikan dengan kebalikannya. Jadi nggak akan terjadi nilai overmodulasi. Itu gunanya multiply konstan untuk mencegah overmodulasi. Sudah jelas ya, overmodulasi yaitu terjadi ketika AM amplitudo dari audio lebih besar daripada amplitudo kurir. Nah, bagaimana kalau misalkan amplitudo dari
sinyal suara atau mikrofon tadi itu jauh lebih kecil daripada 1. Ya, ini bukan, kalau tadinya kan awalnya 0,3 ya, dibanding 0,5 kan mendekati sama. Ini ternyata AM-nya jauh lebih kecil daripada 1. Alias misalkan yang parah ya, bahkan sampai negatif atau 0. Nah, kalau amplitudonya ini lebih kecil dari 1, berarti akibatnya apa? Kita di bagian penerima radio itu sulit mendeteksi sinyal informasi ya, karena lenyap dia, kalah dengan amplitudo dari kurir. Nah, nggak kelihatan sinyalnya, kalah dengan kurir, malah menjadi noise, kira-kira seperti itu ya. Nah, maka untuk mengatasi itu kita nggak bisa pakai block multiply cons ya, kita harus menggunakan block AGC, yaitu automatic gain control, sebagai pengganti block multiply constant. Nah, tapi ini sepertinya advance ya, nanti pada video mendatang akan mungkin di video mengenai rangkaian penerima, nanti kita akan gunakan blok AGC ya. Sementara ini di skip dulu ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang yang terakhir untuk parameter sebelum modulasi, yaitu block at constant. Nah, kenapa ini perlu ditambahkan block at constant? Jawabannya adalah untuk menghindari nilai 0 atau nilai negatif. Nah, apa artinya nilai 0? Misalkan pembawa manusianya itu diem ya, tidak ada suara sedikit pun. Nah, berarti kan AM-nya 0. Ya kan? AM-nya 0 berarti dimodulasi, berarti kan dikalikan. Sementara kurirnya ada 0,5. 0,5 dikali 0 kan 0. Nah, kalau 0 berarti kan sinyalnya hilang. Maka nanti si pembawa itu si penerima itu nggak bisa melakukan demodulasi ya, karena 0 kan. Nah, ini berbahaya ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya 0 atau bahkan negatif itu, kita mengantisipasinya adalah dengan digeser ke arah atas, ke arah positif. Sebesar berapa? Ya minimum sebesar amplitudo maksimum plus 1 ya, amplitudo tambahin dikit lah. Nah, atau paling gampang ya udah tambahin aja 1. Jadi kalau minus 0,3 tadi kan ditambah 1 pasti 0,7, aman. Nah, apalagi kalau dia 0 tambahin 1, aman, nilainya 1. Nah, jadi block at constant itu untuk memastikan bahwa walaupun tidak ada sinyal audio, maka carrier itu tetap tetap dipancarkan ke penerima ya. Nah, juga gunanya daripada block at constant itu untuk mencegah terjadinya overmodulasi. Jadi jelas bahwa nilai at constant itu adalah 1 ya. Nah, jadi apa akibat kalau nggak pakai at constant? Nah, ini tadi ya, hilang sinyal pembawa ya, karena dikalikan 0 kan, hilang. Nah, misalkan tidak ada audio dan seterusnya. Atau kalau tidak ditambahkan at constant, maka akan mengalami sinyalnya terdistorsi. Ya, kira-kira itulah ya. Kemudian di sini step terakhir adalah pemancar ya. Nah, pemancar di sini harusnya pakai antena. Nah, namun di sini kita menggunakan pemancar simulator yang dinamakan blok SMQ PubSync. Nah, pemancar ini berarti dipancarkan melalui jaringan TCP/IP ya, atau menggunakan WiFi juga bisa. Nah, untuk itu dia butuh teknologi namanya socket, itu WinSock katakanlah di Windows. Jadi ini umum ya untuk komunikasi data menggunakan interface socket. Socket itu adalah kombinasi antara IP dengan port number. Kalau IP address itu adalah alamat fisik dari komputer, sedangkan dalam satu komputer bisa terjadi banyak aplikasi, maka aplikasi untuk pemancar AM itu bekerja pada port 5001. Nah, dengan demikian nanti si penerima, radio penerima itu akan mengadres pada alamat ini ya, yaitu localhost karena satu komputer dan port 5001. Jadi cara mengisinya ini ya, TCP ya // ini 127.001 kalau di komputer sendiri. Kalau di beda komputer yang berbeda tentu
IP-nya disesuaikan. Tapi portnya harus tidak boleh diganti, kecuali tidak boleh salah ya. Tapi bisa diganti ya, nggak harus 5001. Kalau misalkan ada yang kosong, misalkan 4000 silakan. Oke, jadi itu. Nah, kemudian ini blok visualisasi, kita bisa kan gunakan Qt GUI time sync atau frekuensi sync ya untuk menganalisa tadi ya terjadinya overmodulasi ya dan seterusnya yang tadi kita sudah lakukan demonstrasinya. Nah, ini adalah percobaan lain ya di mana kita selain menggunakan mikrofon, kita bisa gantikan dengan file WAV ya, tapi itu next video aja karena nanti akan terlalu lama. Atau kalau kita mau kita gunakan ya sinyal audio sinyal source yang lain, sinyal sinus atau cosinus, tapi tentu hanya muncul dengung ya, tidak muncul suara. Jadi itu. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa saya membuat artikel ini mengacu kepada daftar pustaka yang di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini saya mungkin akan memberikan ini ya pengantar aja, nggak untuk diterangkan sekarang. Di sini ada penerima radio, rangkaian penerimanya itu. Di sini tadi adalah yang interface untuk menerima ya dengan menggunakan ZM key. Kalau tadi pub ya, pub itu publish. Kalau di penerima kita menggunakan subscriber. Ya beda ya. Kalau tadi ZM key pub sync, maka di sini penerimanya adalah ZM key subsource ya. Jadi mirip dengan MQ ya, protokol di IoT itu MQTT ya. Ada publisher, ada subscriber. Nah, untuk modulasinya di sini kita menggunakan kalau tadi menggunakan multiply, di sini menggunakan complex to mark ya. Nah, di sini ada AGC yang saya ceritakan tadi, nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah, selain cara ini complex to mark, kita akan bisa juga menggunakan demodulasi dengan menggunakan AM demode. Oh ya, saya tambahkan satu lagi yaitu untuk pemancar tadi ya, kita untuk meng-up nilai dari interpolasi bisa menggunakan block repeat. Nah, tapi ini tidak satu-satunya ya, ada cara lain yaitu kita meng-up menggunakan blok yang dinamakan rasional resampler. Jadi di sini ada dua parameter yaitu interpolasi dan desimasi. Nah, ini juga bisa ya, coba kita run. Nah, hasilnya akan serupa. Nah, seperti ini. Nah, ini ada waterfall tambahan. Oke, kira-kira itu aja ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat pemancar radio dengan simulator yaitu menggunakan software GNU Radio. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.